Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua atau sahabat semua, selamat pagi menjelang siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tentunya. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang teks berita. Lalu, apa itu pengertian dari sebuah berita? Berita adalah sebuah informasi, suatu kejadian atau suatu peristiwa yang disampaikan kepada khalayak ramai atau masyarakat banyak. Itulah sebuah pengertian berita yang bersifat fakta dan aktual. Berita itu terdiri dari unsur pembangun. Oke, baik. Berita dikatakan baik, akurat apabila memiliki kelima unsur tersebut. Karena berita terdiri dari 5 unsur pembangun. Disebut dengan 5W1H. Dalam bahasa Indonesianya apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Atau bisa disingkat dengan adik Simba. Seperti itu. Oke. Apa yang pertama yaitu what, apa. Apa yang dibicarakan dalam peristiwa tersebut, atau apa yang dibicarakan dalam kejadian tersebut. Bisa tentang pendidikan, bisa tentang ekonomi, bisa tentang bencana, atau bisa tentang wisata. Itu yang disebut dengan apa yang dibicarakan. Kemudian who adalah siapa. Oke, di sini siapa? Siapa yang berbicara? Misalkan tentang pendidikan, bisa jadi gubernur yang berbicara. Di Sumatera Barat misalkan mengatakan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan bahwa pendidikan akan berlangsung daring, seperti itu. Kemudian where, di mana? Sudah jelas sekali tadi jawabannya, di mana, ialah di Sumatera Barat. Kemudian when, kapan? Nah, misalkan Pak Gubernur mengatakan seperti ini. Tanggal 13 Juli akan diadakan pembelajaran serentak, tetapi ini melalui daring. Nah, jadi jelas sekali di sana bahwa dikatakan 13 Juli akan dilaksanakan pembelajaran serentak tapi melalui daring. Itu menjawab pertanyaan when. Kemudian why atau mengapa. Pak Irwan Prayitno mengatakan seperti ini. Misalkan ya, atau mengapa harus dilakukan daring seperti itu. Untuk pencegahan penularan COVID-19 ini atau virus corona ini supaya tidak menyebar, karena di Sumatera Barat ini masih rentan atau masih banyak seperti itu. Itulah alasan kenapa pembelajaran tetap dilakukan daring. Itu menjawab why, kenapa. Kemudian how atau bagaimana. Nah, bagaimana prosesnya, bisa jadi mengatakan proses daring, misalkan guru diwajibkan sekolah untuk mengajar. Proses daring, siswa atau anak-anak dibekali dengan beberapa buku atau teori-teori atau media yang ada, seperti itu. Jadi itu yang menjawab pertanyaan how. Sudah jelas bahwa unsur berita itu terdiri dari 5W1H, what, who, where, when, why, dan how, seperti itu. Atau disingkat dengan adik Simba. Kemudian dalam penulisan sebuah teks berita itu biasanya menggunakan teori atau teori piramida terbalik. Kenapa disebut dengan piramida terbalik? Karena sebuah teks berita pada umumnya dalam media koran misalkan atau dalam media cetak, pada umumnya di paragraf pertama itu sudah dijelaskan apa, siapa, kapan, di mananya, walaupun tidak secara utuh. Tapi gambaran umum atau gambaran besar berita tersebut sudah dijelaskan di bagian lead namanya. Sebelum lead ada yang namanya judul. Misalkan tadi yang saya bicarakan yaitu tentang pendidikan di Sumatera Barat, seperti itu. Kemudian ada lead atau kepala berita. Nah, di kepala berita inilah yang berbicara banyak tentang pendidikan di Sumatera Barat yang seperti apa. Kemudian siapa yang berbicara tadi seperti ini. Dia akan menjawab kelima unsur tersebut atau beberapa unsur diletakkan di lead atau kepala berita. Kemudian baru tubuh berita. Tubuh berita ini mencangkup inti-inti juga dalam sebuah berita yang akan ditulis oleh penulis, yang akan ditulis dalam sebuah teks berita. Kemudian selanjutnya ialah ekor berita atau sumber berita. Nah, di sini hanya bersifat penguatan atau sumber berita. Berita ini dari manakah kita buat? Seperti itu. Oke, baik, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sebelum saya akhiri, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri, kesalahan itu pribadi milik saya dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di materi selanjutnya.